Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konfir Agian dari kelas C, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan memaparkan tentang anatomi fisiologi sistem hematologi darah. Hematologi merupakan salah satu ilmu kedokteran yang mempelajari tentang darah dan jaringan pembentukan darah. Darah merupakan salah satu organ tubuh yang sangat penting bagi tubuh manusia karena di dalamnya terkandung berbagai macam komponen, baik komponen cairan berupa plasma darah maupun komponen padat berupa sel-sel. Darah juga memiliki peranan di dalam tubuh makhluk hidup, khususnya untuk mengangkut zat-zat yang penting untuk proses metabolisme. Proses metabolisme tubuh akan terjadi gangguan jika darah mengalami gangguan. Adapun macam-macamnya yang terbagi dalam 4 macam komponen darah, yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, trombosit. Plasma darah. Plasma darah adalah komponen darah berbentuk cairan berwarna kuning yang menjadi medium sel-sel darah, di mana sel darah ditutupi 55% dari jumlah volume darah merupakan plasma darah. Sel darah merah eritrosit adalah jenis sel darah yang paling banyak dan berfungsi mengikat oksigen yang perlu untuk oksidasi jaringan-jaringan tubuh lewat darah dalam hewan bertulang belakang. Terdapat kira-kira 5 juta sel darah merah per milimeter. Sel darah putih. Leukosit atau sel darah putih ini merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk melindungi diri dari infeksi atau penyakit. Sel darah putih diproduksi dari sel puncak hematopoietik pada sumsum tulang. Trombosit. Trombosit adalah sel terkecil dari darah yang jumlah normalnya berkisar antara 150 sampai 450 keping per mikroliter darah, layaknya sel darah merah. Trombosit tidak memiliki nukleus dan tidak dapat melakukan pembelahan sel atau disebut mitosis. Fungsi darah itu mengangkut zat makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. 2. Mengangkut sisa-sisa metabolisme ke organ yang berfungsi untuk pembuangan. 3. Mempertahankan tubuh dari serangan bibit penyakit. 4. Mengedarkan hormon-hormon untuk membantu proses fisiologis. 5. Menjaga stabilitas suhu tubuh. 6. Menjaga keseimbangan asam basa jaringan tubuh untuk menghindari kerusakan. Dan yang terakhir yaitu mencegah pendarahan. Cara kerja darah yaitu dalam sirkulasi peredaran darah, ventrikel kiri memompa darah yang kaya oksigen ke dalam arteri utama atau biasa disebut dengan aorta. Setelah itu, darah mengalir dari arteri utama ke arteri yang lebih besar, lebih kecil atau ke jaringan kapiler. Saat bernapas, karbon dioksida keluar dari tubuh, lalu darah yang kaya oksigen mengalir melalui vena pulmonalis dan atrium kiri ke ventrikel kiri. Detak jantung berikutnya memulai siklus baru sirkulasi sistemik. Dengan begitu, kebutuhan oksigen dan pembuangan karbon dioksida serta limbah lainnya dapat dilakukan dengan baik. Sirkulasi darah yaitu sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular atau biasa disebut dengan sistem sirkulasi darah adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke sel. Sistem ini juga membantu stabilitas suhu dan pH tubuh, bagian dari homeostasis. Berikut gambar sirkulasi darah.
Masalah yang sering muncul yang perlu Anda waspadai. Yang pertama, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang kedua, aterosklerosis. Yang ketiga, serangan jantung. Yang keempat, trombosis vena dalam deep vein thrombosis atau DVT. Yang kelima, iskemia. Dan yang keenam yaitu stroke. Mungkin itu tadi pemaparan materi dari saya tentang anatomi fisiologi sistem hematologi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.